Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Riana dari kelas 1B Keperawatan. Baik, saya akan menjelaskan sistem integumen. Struktur kulit. Kulit terdiri dari atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Bagian terluar kulit yaitu lapisan epidermis yang terdiri dari sekumpulan sel-sel yang dikenal sebagai keratinosit. Sel ini berfungsi untuk mensintesis keratin, merupakan protein panjang seperti benang yang berperan untuk perlindungan. Lapisan tengah yaitu dermis, yang terdiri dari protein struktural fibril yang dikenal sebagai kolagen. Lapisan dermis ini melekat pada jaringan yang ada di bawahnya, yang disebut lapisan subkutan atau disebut hipodermis. Lapisan ini termasuk jaringan ikat longgar yang mengandung lobus kecil sel lemak yang disebut liposit. 1. Epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel squamosa berlapis dan tersusun atas sel-sel keratinosit yang merupakan sel menghasilkan keratin atau serat protein yang kuat. Keratin ini memberikan struktur, daya tahan, serta kedap air pada kulit. Sel-sel ini terus-menerus akan mati dan digantikan dengan sel baru. Berbagai jenis sel terdapat pada epidermis, yaitu 1. Sel melanosit. Sel melanosit berbentuk seperti laba-laba yang mensintesis melanin, yaitu kedua. Sel Langerhans juga terdapat pada epidermis yang berperan dalam sistem imun. Epidermis biasanya dibagi beberapa lapisan sesuai dengan morfologi keratositosit dan posisinya ketika berdiferensiasi menjadi sel-sel terangsang. Lapisan-lapisan tersebut yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum luteum, dan stratum corneum. Yang ketiga, sel Merkel merupakan sel yang terletak paling dalam perbatasan antara epidermis dan dermis. Sel ini bergabung dengan ujung saraf untuk membentuk reseptor sensori sebagai indera peraba. Stratum germinativum. Lapisan basal juga dikenal sebagai stratum germinativum, mengandung sel keratinosit berbentuk silindris yang melekat pada membran dasar. Sel-sel basal ini membentuk satu lapisan dan melekat satu sama lain. Ciri-ciri pembeda lain dari sel-sel basal adalah nukleus atau nuklei, memanjangnya yang berwarna gelap, dan adanya pigmen melanin yang ditransfer dari melanosit yang berdampingan. Lapisan basal adalah lokasi utama sel-sel aktif, membelah pada epidermis yang membentuk sel-sel lapisan epidermis luar. Stratum spinosum. Stratum spinosum terdiri dari berbagai bentuk, struktur, dan sifat subseluler yang berbeda. Tergantung pada lokasinya, sel-sel spinosus pada bagian basal atau bawah berbentuk polihedral dan memiliki nukleus bulat, sedangkan sel-sel dari lapisan spinosus atas umumnya berukuran lebih besar, menjadi rata karena didorong ke permukaan kulit dan mengandung butiran pipi. Stratum granulosum. Lapisan ini terdiri atas 2-3 lapis sel poligonal yang agak gepeng dengan inti di tengah, dan sitoplasma berisi butiran atau granula keratohialin atau gabungan keratin dengan hialin. Lapisan ini menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia masuk ke dalam tubuh.
Stratum corneum. Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel tanduk, gepeng, kering, dan tidak berhenti. Sitoplasmanya diisi dengan serat keratin. Makin keluar letak sel makin gepeng seperti sisik, lalu terkelupas dari tubuh. Sel yang terkelupas akan digantikan oleh sel lain. Zat tanduk merupakan keratin lunak yang susunan kimianya berada di dalam sel-sel keratin keras. Lapisan tanduk hampir tidak mengandung air karena adanya penguapan air. Elastisnya kecil dan sangat efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Yang kedua, dermis. Batasan dermis sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan hipodermis. Ketebalannya sekitar 0,5 sampai 3 mm. Lebih tebal dari lapisan dermis yang dibentuk dari komponen jaringan ikat. Dermis mengandung serat kolagen dan serat elastin, sehingga bersifat ulet dan elastik, penuh dengan kapiler dan pembuluh darah, serat saraf, sehingga dapat merasakan sensi seperti suhu, tekanan, dan nyeri. Dalam dermis terdapat dua lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lapisan papilia. Lapisan ini mengandung lekuk-lekuk papilia sehingga stratum malpighi juga ikut melekuk. Lapisan ini mengandung lapisan pengikat longgar yang membentuk lapisan bunga karang yang disebut lapisan stratum spongiosum. Lapisan papila terdiri atas serat kolagen halus, elastin, dan retikulin yang tersusun membentuk jaringan halus yang terdapat di bawah epidermis. Yang kedua, lapisan retikuler. Lapisan retikuler terbuat dari jaringan ikat padat beraturan serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikulin dan banyak serat elastin. Yang ketiga, hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang tersusun atas sel-sel lemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adiposa yang terdapat pada susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit di atasnya. Bila terdapat lobulus lemak yang merata, hipodermis membentuk bantal lemak yang disebut paniculus adiposus. Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm. Sedangkan pada kelopak mata, penis, dan skrotum, lapisan subkutan tidak mengandung lemak. Fungsi lapisan ini menyimpan energi, menghindari benturan. Struktur kuku atau unguis menurut Kamus Kedokteran Dorlan adalah lempengan kulit bertanduk pada permukaan dorsal, ujung distal palang terminal jari tangan atau jari kaki, yang tersusun dari kerak-kerak epitel yang memipih dan berkembang dari stratum lucidum kulit. Pengertian kuku pada umumnya adalah bagian tubuh manusia yang bersifat keras, tumbuh di ujung jari dan berfungsi sebagai pelindung. Lempeng kuku merupakan bagian keras kuku yang kasat mata. Lunula merupakan bagian kuku berwarna putih, berbentuk seperti bulan separuh di dasar kuku dan di bagian lempeng kuku. Lipatan kuku yaitu kulit yang membungkus lempeng kuku pada ketiga sisinya. Bentalan kuku yaitu kulit di bawah lempeng kuku atau sel-sel di dasar bantalan kuku adalah penghasil lempeng kuku tangan atau kuku kaki. Pada manusia, kuku mempunyai dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah sebagai pelindung dari ujung jari karena dipenuhi dengan saraf-saraf. Fungsi kedua yaitu memberi sensitivitas dan mempertajam daya sentuh. Pada ujung jari terdapat banyak reseptor yang berfungsi untuk mengantarkan rangsang sentuh saat menyentuh suatu objek sehingga dapat dirasakan saat bersentuhan dengan objek yang disentuh. Itulah penjelasan sistem integumen
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.